warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahyo Handoko dengan NIM 23050 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari salah satu pengukuran bidang teknik, yaitu pengukuran menggunakan jangka sorong. Diharapkan melalui video ini, peserta didik mampu memahami konsep dasar, mengenali bagian-bagian alat, serta mampu melakukan pengukuran dengan benar sesuai prosedur. Sebelum kita masuk ke bagian-bagian jangka sorong dan cara pengukurannya, sebaiknya kita mengenali apa itu jangka sorong sendiri. Jangka sorong adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian jangka sorong. Pada jangka sorong terdapat beberapa bagian utama yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian pertama adalah yang ini, rahang tetap yang berfungsi sebagai titik acuan saat melakukan pengukuran. Bagian kedua adalah rahang geser yang digerakkan untuk menyesuaikan dengan ukuran benda kerja. Dan selanjutnya ada skala utama ini ya, yang menunjukkan ukuran dasar dalam satuan milimeter. Selanjutnya ada skala nonius yang ini, yang berfungsi untuk memberikan ketelitian tambahan. Dan selanjutnya ada batang pengukuran kedalaman ini, yang digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau rongga suatu benda. Untuk selanjutnya kita masuk ke cara membaca skala utama dan skala nonius. Dalam membaca hasil pengukuran jangka sorong terdapat dua nilai yang harus diperhatikan. Pertama adalah nilai pada skala utama, yaitu ukuran dasar yang terbaca langsung pada mistar utama. Kemudian nilai ini ditambahkan dengan nilai pada skala nonius, yaitu angka yang sejajar tepat dengan garis skala utama. Ketelitian jangka sorong umumnya mencapai 0,05 mm dan 0,02 mm tergantung jenisnya. Oleh karena itu, ketelitian dan ketepatan dalam membaca garis sejajar antara kedua skala sangat diperlukan agar mendapat hasil yang maksimal. Untuk selanjutnya kita ke langkah pengukuran. Langkah-langkah pengukuran dimulai dengan memastikan bahwa jangka sorong dalam kondisi bersih dan nolnya sejajar. Selanjutnya, benda kerja ditempatkan pada rahang ukur dengan posisi yang tepat. Rahang geser kemudian dirapatkan secara perlahan hingga menyentuh permukaan benda tanpa memberikan tekanan berlebihan. Setelah posisi stabil, barulah pembacaan skala utama dan skala nonius dilakukan. Setiap langkah harus dilakukan secara hati-hati agar hasilnya tidak mengalami penyimpangan. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencontohkan pengukuran menggunakan jangka sorong ketelitian 0,02 mm untuk mengukur diameter luar. Untuk langkah yang pertama, rapatkan rahang geser. Nah, untuk selanjutnya kita baca garis yang sejajar antara skala utama dan skala nonius. Yang pertama kita baca skala utamanya dulu, ada di berapa? Ini ada di 49 ya, sebelum garis ke 50 di skala utama. Selanjutnya kita baca skala noniusnya. Nah, untuk skala nonius ini per garis ada di 0,02 mm. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja setiap garisnya. Ini kan ada di 6 terus 1, 2, 3 yang sejajar dengan skala utamanya. Nah, kita tinggal nambahin aja per garisnya. Jadi 6 ditambah 1, 2, 3 berarti 66. Nah, kita tinggal nambahin aja skala utama dan skala noniusnya. Berarti ini ada di 49,66 mm. Nah, tadi kan sudah mengukuran diameter luar menggunakan jangka sorong ini ya. Selanjutnya saya akan mencontohkan pengukuran diameter dalam
menggunakan jangka sorong ketelitian 0,02 mm. Untuk langkah yang pertama, kita rapatkan untuk rahang gesernya agar tidak bergeser. Untuk selanjutnya, kunci baut pengunci agar rahang geser tidak bergeser. Selanjutnya kita baca skala utama dan skala non-use-nya. Nah, kita baca di skala utamanya dahulu ya, baru nanti ditambahkan dengan skala non-use. Ini skala utamanya ada di 19 mm. Untuk selanjutnya kita akan baca skala non-use-nya. Nah, skala non-use kita baca yang sejajar dengan skala utama. Ini ada di garis 5 ya, berarti 50 mm. Nah, kita tinggal jumlahin aja skala utama dengan skala non-use-nya untuk mendapatkan hasilnya. Skala utamanya tadi di 19 ditambah skala non-use-nya ada di 0,50, berarti 19,50 mm untuk diameter dalam benda kerja ini. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan pengukuran diameter luar benda kerja ini menggunakan jangka sorong ukuran 0,05 mm. Nah, sebelum mencontohkan pengukurannya, saya akan membersihkan diameternya dahulu. Nah, setelah kita bersihkan, langsung saja kita ke pengukurannya ya. Untuk yang pertama, kita rapatkan rahang geser agar benda kerja tidak bergerak. Untuk selanjutnya kita kunci baut pengunci agar rahang gesernya tidak bergeser saat pembacaan skala. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal membaca skalanya. Untuk selanjutnya kita ke pembacaan skalanya, yaitu cari garis yang sejajar antara skala utama dan skala non-use-nya. Kita cari skala utamanya terlebih dahulu, ada di 49 mm, dan skala non-use-nya ada di garis 5 ini ya, berarti 0,50 mm. Kita tinggal jumlahin aja antara skala utama dan skala non-use-nya. Ini ada di 49,50 mm. Untuk selanjutnya saya akan mencontohkan pengukuran diameter dalam menggunakan jangka sorong ketelitian 0,05 mm. Untuk yang pertama, rapatkan rahang geser agar benda kerja tidak bergeser. Yang selanjutnya, kunci baut pengunci agar rahang geser tidak bergeser. Untuk selanjutnya kita akan membaca skalanya. Nah, yang pertama kita cari garis yang sejajar antara skala utama dan skala non-use-nya. Untuk step yang pertama kita baca skala utamanya ada di 18 mm dan skala non-use-nya ada di garis 15 ini ya. Nah, kita tinggal jumlahin antara skala utama dan skala non-use-nya. Skala utamanya tadi ada di 18 mm dan skala non-use-nya ada di 0,15 mm. Jadi hasil dari diameter benda kerja tersebut adalah 18,15 mm. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan pengukuran menggunakan jangka sorong tadi, yang pertama, jangka sorong adalah alat ukur yang memiliki tingkat presisi tinggi dan dapat digunakan untuk berbagai jenis pengukuran. Dengan memahami bagian-bagian alat,
cara membaca skala serta langkah-langkah penggunaannya, serta dapat melakukan pengukuran secara tepat dan sesuai prosedur. Penguasaan keterampilan ini sangat penting sebagai bekal dalam kegiatan praktik maupun pekerjaan di dunia industri. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai cara pengukuran pembelajaran nasional. Diharapkan materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta meningkatkan keterampilan peserta didik dalam melakukan pengukuran dengan alat presisi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.